Selamat malam Bapak Ibu warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kerja selama tengah minggu ini? Berharap baik-baik saja ya. Di tengah minggu ini setelah kita sibuk dari pekerjaan rutin dan akan istirahat sebentar lagi, firman Tuhan menyapa kita dari bacaan malam sesuai Almanak HKBP Rabu 5 Maret 2025 dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 17, khususnya di ayat 13a dan 17. Apakah Kristus terbagi-bagi? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kristus yang tidak terbagi-bagi mengutus kita. Merbagi jabar dalam masyarakat Batak sangat bagus filosofi budayanya, di mana seekor ternak, sebagian dagingnya dimakan bersama, dan sebagian dibagikan kepada orang-orang yang masih ada pertalian kekerabatan yang dekat. Semua yang menerimanya akan bersuka cita karena mendapat bagian daging atau jambar dari satu hewan yang dibagi-bagikan. Ingat, dibagikan oleh tuan rumah, bukan atas pilihan dari orang yang menerimanya. Dan sukacitanya pun bukan karena daging yang diterimanya, melainkan karena dia adalah bagian dari tuan rumah yang sedang mengadakan hajatan itu. Mereka akan menerima bagian daging yang sesuai dengan kedekatan hubungan kekerabatan dan tentu perannya dalam hajatan itu. Hajatan sukses tuan rumah dan semua kerabat akan bersukacita. Gambaran seperti ini bisa memahami posisi dan peran setiap orang percaya dalam tubuh Kristus yang tidak terbagi-bagi. Dalam arti terpisah-pisah dan asal comot bagian. Sesuai dengan bahagiannya masing-masing memberikan kontribusi agar tanda petik hajatan besar yang diinginkan Kristus terlaksana dengan baik. Kristus berdaulat membagikan peran bagi semua orang percaya dan tidak boleh melepaskan diri dari Dia. Sebab ketika lepas dari Dia, itu tidak berarti lagi bagian dari tubuhnya. Setiap orang yang menerima bagian atau karunia tidak boleh menganggapnya lepas dari tubuh Kristus. Dan bagiannya itu tidak ada makna dan nilai jika lepas hubungan dengan Kristus yang memberikannya. Juga karunia yang diterima itu akan menjadi sia-sia atau tanpa makna jika tidak diperankan dengan baik untuk membangun hajatan besar ilahi. Amat indah analogi yang dibuat Paulus dengan tanaman. Ada orang yang menanam, ada orang yang menyiram. Peran mereka adalah satu kesatuan, saling mengisi dan melengkapi dalam pertumbuhan tanaman. Dan yang tidak bisa dilupakan, ada oknum yang membuat tumbuh serta memberi upah bagi mereka yang bekerja, yaitu adalah Tuhan. Demikian dalam kehidupan bergereja sekarang ini. Kita semua tahu dalam kehidupan bergereja ada banyak bidang atau unit pelayanan. Semua bidang harus terintegrasi untuk kemuliaan Raja Gereja. Sebagai bagian dari tubuh Kristus harus ada jambar setiap orang. Berbahagialah bila memiliki jambar dalam gereja. Berupayalah mendapatkan jambar yang seharusnya dikerjakan dalam kebersamaan Kristiani. Juga perhatikan warga yang lain agar mempunyai jambar juga. Setia melakoni jambar yang sudah dimiliki, kerjakan dengan baik dan fokus untuk kemuliaan Tuhan saja.
bukan kepada manusia, apalagi untuk diri sendiri. Pelihara dengan baik hubungan, interaksi, komunikasi dengan sesama warga dalam mengerjakan jambar masing-masing. Tidak salah mengingatkan dalam kasih jika ada teman kurang serius melakoni jambarnya. Sebaliknya, jangan kecil hati jika ada teman mengingatkan dirimu untuk tekun dalam jambar itu. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650, bait yang pertama dan yang ketiga, kasihnya mempersatukan. Kasihnya mempersatukan yang percaya padanya, yang berpanggil dalam satu harapan bagai Kristus Tuhan. Allah sadadu dagingnya, jala sadadu todi, taraduti hasadami todi, pinadu munidame. Marilah kita berdoa. Teguhkan hati kami ya Tuhan, senantiasa menyatukan derap langkah dan kinerja untuk menyatakan keutuhan tubuh-Mu di tengah dunia ini. Amin. Selamat beristirahat malam. Tuhan berkati.